Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 15 Januari 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Kelahiran Baru. Berbicara mengenai kelahiran baru, maka hal itu sangat berkaitan dengan perjanjian Allah dengan umatnya. Tentang janji itu telah ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di mana Nabi Yeremia telah menubuatkan tentang hal itu di kitabnya Yeremia 31 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perjanjian itu adalah sebuah perjanjian yang baru bagi umatnya, di mana nantinya, yaitu pada saat Sang Anak Domba Allah dikorbankan di atas kayu salib, saat itulah hukum Taurat dibatalkan dan digantikan dengan sebuah perjanjian yang baru, yaitu hukum yang baru. Hukum itu telah ditaruh dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Hukum inilah yang akan memerintah di dalam hati setiap orang percaya, yang ditandai dengan darah perjanjian yang tertumpah di kayu salib. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama, yaitu hukum Taurat, harus disahkan dengan darah hewan kurban. Mari kita baca Alkitab kita di Ibrani 9 ayatnya yang ke-18, versi TSI edisi yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya perjanjian Allah yang pertama dengan umat Israel harus disahkan dengan darah hewan kurban. Ayat ini sebenarnya adalah sebuah alegoris atau kiasan di mana kelak saat perjanjian kedua atau perjanjian baru diberlakukan untuk mengganti perjanjian yang pertama, maka hal itu pun harus disahkan dengan darah. Korban Kristus Sang Anak Domba Allah yang mati di atas kayu salib sebagai tanda darah perjanjian umatnya. Sebagaimana Alkitab berkata di Roma 3 ayatnya yang ke-25, demikian firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Barang siapa yang beriman kepada Kristus, Sang Pendamai antara manusia dengan Allah itu, maka orang itu telah mengalami kelahiran baru, di mana ia telah memiliki iman anak Allah di dalam dirinya. Ia telah memiliki roh yang menghidupkan itu di dalam dirinya. Atau dengan kata lain, orang itu telah mengikatkan diri dalam perjanjian yang baru bersama dengan Kristus. Maka ia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, tidak akan ada yang namanya kelahiran baru jika kematian terhadap manusia lama tidak terjadi dalam diri seseorang. Sebagaimana Rasul Paulus berkata di Filipi 3 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Arti dari persekutuan dalam kematian bersama dengan Kristus adalah, jika Kristus mati terhadap hukum Taurat, maka mereka pun harus mati terhadap hukum Taurat, atau tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Anda dapat baca nanti di Roma 7 ayatnya yang ke-4. Jika Kristus telah mati bagi dosa, maka mereka pun harus mati juga terhadap dosa. Artinya, tidak hidup lagi dengan dosa. Anda dapat baca nanti di Roma 6 ayatnya yang ke-11. Jika Kristus telah mati terhadap manusia lama atau manusia daging,
maka mereka pun tidak hidup lagi dalam daging. Anda dapat baca nanti di Roma 8 ayatnya yang ke-9. Sebagaimana layaknya anak kecil dalam proses pertumbuhannya akan mengalami jatuh bangun, demikian juga dengan manusia rohania yang masih kecil, yang belum dewasa dalam Kristus. Mereka masih sulit untuk dapat mengerti dan memahami jika manusia rohani yang dewasa berbicara dengan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus tentang mereka yang lahir baru, bahwa mereka itu seperti bayi yang baru lahir. Mari kita baca Alkitab kita di 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Air susu yang murni dan yang rohani itu adalah Sang Firman Allah itu sendiri. Dialah yang menjadi guru atas orang percaya, yang setiap saat mengajar mereka tentang hidup baru di dalam Dia. Mari kita baca Alkitab kita di 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-27, versi TSI edisi yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi kita sudah menerima pengurapan Roh Allah yang selalu ada di dalam diri kita. Jadi, kita tidak perlu lagi mendengarkan guru manapun yang mengajar kita di luar ajaran Roh Allah, karena Roh-Nya selalu mengajarkan semua yang kita perlukan, dan ajarannya selalu benar, sebab Dia bukan pembohong. Nah, sesuai dengan ajaran Roh Allah itu, tetaplah bersatu dengan Kristus. Tetap bersatu dengan Kristus, tentu hal itu dimaksudkan untuk memperoleh susu yang murni atau ajaran yang murni dari Roh Allah sendiri. Hal ini sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan kerohanian seseorang. Karena kehidupan baru yang lahir dari Allah ini, hanya Roh Allah lah yang dapat mengajarkannya kepada kita, bukan orang lain. Kita tetap perlu bergaul dan berinteraksi dengan sesama anggota tubuh Kristus lainnya untuk saling berbagi dan saling menguatkan satu dengan lainnya di dalam Tuhan. Kita tetap hidup dalam persekutuan dengan sesama anggota tubuh Kristus sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa kita manusia keturunan Adam yang lahir secara daging yang telah dikuasai oleh dosa, sehingga apapun yang kita lakukan adalah dosa. Karena manusia daging telah dikuasai dosa, untuk itulah Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, yaitu di dalam anaknya, agar kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut Roh yang telah memerdekakan kita. Mari kita baca Alkitab kita di Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita baca juga Alkitab kita di Yohanes 3 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Lewat kelahiran baru itulah maka kita telah menerima Roh yang menghidupkan itu di dalam diri kita, sehingga lewat kehidupan baru inilah kita dapat hidup bagi Allah, karena Roh Allah lah yang memimpin hidup kita yang baru, bukan lagi sang maut atau kematian itu yang menguasai hidup kita. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa Roh Anaknya yang dianugerahkan kepada kita adalah Roh Kristus itu sendiri, sehingga kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus untuk kita dapat hidup bagi Allah oleh iman. Sebagai penutup, mari kita baca Alkitab kita di 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai renungan kita pada hari ini,
Jika roh Allah atau roh Kristus ada dan telah berdiam di dalam diri kita, lalu siapakah yang akan kita nantikan lagi kedatangannya? Bukankah Alkitab berkata di Roma 8 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.